Aqimis sholata lidulukis syamsi. Dirikan salat ketika matahari tergelincir. Artinya sebelum tergelincir istiwa haram salat. Tak boleh salat di waktu istiwa. Tapi kemudian ila ghasaqil laili, dirikan juga salat ketika masuk malam, lail. Nah, awal malam itu ketika terbenam matahari. Jadi mulai gelap. Nah, awal malam yang terbenam matahari itu disebut dengan salat maghrib. Dan satu lagi kata Allah Ta'ala, wa Qur'anal fajr, dan dirikan pula salat itu di waktu fajar. Di waktu fajar artinya salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita pada subuh kali ini kita bertahmid sebagaimana biasa di dalam majelis, mengawali majelis dengan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dipertemukan, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan membahas satu ayat yang berkaitan dengan waktu, dikaitkan dengan waktu-waktu di dalam salat dan waktu yang dilarang dilakukan. Ada waktu yang dilarang salat yang kita rincikan berdasarkan hadis-hadis Nabi, insyaallah beberapa menit ke depan. Kita awali dari surah Al-Isra ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ini populer, sepertinya sering kita mendengarnya, karena sering dibaca oleh imam-imam masjid. Sering kita mendengarnya. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sering dengar Bapak Ibu? Pernah dengar kan ayat itu? Sering. Pernah dengar. Nah, ayat itu berbicara tentang waktu. Aqimis salata, dirikanlah salat, lidulukis syamsi, ketika tergelincir matahari. Matahari ketika tepat di kepala itu disebut dengan istiwa. Tetapi kalau dia mulai tergelincir masuk waktu zuhur, itulah yang disebut dengan zawal. Jadi kapan diperintahkan, maksud Allah dirikanlah salat saat tergelincir matahari, maksudnya salat zuhur. Jadi Allah memerintahkan kita untuk salat zuhur. Aqimis salata lidulukis syamsi.
dirikan salat ketika matahari tergelincir. Artinya sebelum tergelincir istiwa haram salat. Tak boleh salat di waktu istiwa. Tapi kemudian ila ghasaqil laili, dirikan juga salat ketika masuk malam, lail. Nah, awal malam itu ketika terbenam matahari. Jadi mulai gelap. Nah, awal malam yang terbenam matahari itu disebut dengan salat maghrib. Dan satu lagi kata Allah Ta'ala, wa Qur'anal fajr, dan dirikan pula salat itu di waktu fajar. Di waktu fajar artinya salat subuh. Berarti kalau orang memahami teks ayat ini, salat itu cuma 3 waktu. Salat zuhur, salat maghrib, salat subuh. Makanya ada orang yang mengamalkan ini dalam sehari itu 3 waktu salatnya. Kenapa kok cuma 3 waktu? Al-Qur'annya begitu katanya. Siapa yang mengamalkan begitu? Di antaranya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu salatnya 3 waktu sehari semalam. Salat zuhur, salat maghrib, dan salat subuh. Jadi gimana tuh asar dengan isyaknya? Itu dijamak aja sekali. Jadi asar itu dimasukkannya. Jadi sepanjang waktu itu seperti salat, seperti orang musafir aja. Dan bahkan ada lagi bukan dia orang Syiah, tetapi dia kelompok orang ingkar sunnah, orang-orang yang tak percaya dengan hadis. Karena kalau nanti dikaitkan dengan hadis, maka sholat itu jadi 5 waktu. Tapi kalau hadis tak dipakai, maka mencukupkan diri dengan memahami surah Al-Isra ayat 78. Jadi karena dia itu tak suka dengan hadis, mengapa tak amalkan hadis? Hadis itu banyak yang palsu katanya. Hadis itu kan ada dhaif-dhaifnya katanya. Tapi Quran kan tidak ada dhaif. Quran kan enggak ada yang palsu. Semua ayat-ayat ini sudah autentik, sudah betul-betul asli, sudah mutawatir, tidak ada keraguan. La raiba fi, tak ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau hadis ini kita ragu, ada yang memahami begitu. Jadi orang-orang ingkar sunnah itu sejak dulu sampai sekarang yang tidak percaya dengan hadis itu memang ada. Baru-baru ini kita ngaji di salah satu masjid. Selesai pengajian subuh, apa kata jemaah? Di sini Ustaz, ada orang yang sholat 3 waktu itu katanya. Berarti dia memang ada orang yang memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami begitu? Karena dia tak percaya hadis, mencukupkan diri dengan Quran. Padahal kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau engkau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Yang mana 2 itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, jadi kalau orang mencukupkan diri dengan Quran, gimana dia mau sholat? Itu kita bayangkan orang yang tak percaya sama hadis. Dalam Quran kan disuruh sholat, aqimis sholah, dirikan sholat. Gimana cara sholatnya kalau dia enggak percaya hadis? Orang dalam Quran tuh enggak ada cara sujud, cara mengangkat tangan itu tidak ada. Cara duduk antara 2 sujud, bacaan tahiyat, bacaan ruku itu tidak ada dalam Quran. Gimana dia memahami bahwa tidak perlu kita meyakini hadis itu? Nah, jadi kita heran juga itu melihat orang-orang yang ingkar sunnah. Atau dia mengambil yang penting-penting yang selera, sesuai selera. Oh ini maksudnya, akhirnya nanti pakai persepsi sendiri. Nah oleh karena itu orang yang ingkar sunnah ini sebetulnya menjebak dirinya sendiri. Karena tidak mungkin dia bisa mempraktekkan agama tanpa sunnah Rasulullah. Nah ayat-ayat itu dia general, bersifat umum. Prakteknya, kaifiatnya itu pada umumnya
bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai pula kita ngaji subuh ni gara-gara ayat ni berubah solat 5 waktu jadi 3 waktu. Ini gara-gara ngaji subuh tadi kita solatnya 3 waktu saja. Ini untuk meluruskan pemahaman yang menyimpang bahwa solat itu cuma 3 waktu. Maka kita luruskan berdasarkan hadis-hadis Nabi disebutkan. Kalau kita merujuk kepada Sahih Bukhari itu sudah selesai bahwa solat itu 5 waktu. Bukankah dulu sebetulnya ketika Mi'raj itu 50 waktunya, lalu diminta turunkan jadi 45, tak turun lagi jadi 40, turun 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Minta lagi kata Nabi Musa. Lalu kata Nabi, kalau 5 waktu ini aku minta turunkan juga lagi, udah malu aku kepada Allah. Akhirnya 5 waktu itu sudah ditetapkan dalam sehari semalam. Jadi gimana orang bisa menolak 5 waktu? Ya sebetulnya tak bisa. Karena kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu dijelaskan 5 waktu itu secara terperinci. Bahkan waktu-waktunya ditentukan. Kapan dilaksanakan waktu zuhur, kapan dilaksanakan waktu asar, itu dalam hadis itu terperinci sekali waktu-waktunya. Kapan dilaksanakan waktu maghrib, waktu isya dan waktu subuh, itu secara jelas dan tegas hadis-hadis menjelaskan tentang itu. Tidak bisa dihindarkan lagi. Kesahihannya sudah jelas, diteliti para ulama, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, waqtu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Kemudian nanti disebut lagi waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Jelas terperinci kapan-kapan dilaksanakannya. Nah, tetapi yang menarik untuk kita kaji adalah kalau ada salat 5 waktu wajib, tetapi ternyata ada juga 5 waktu yang haram. 5 waktu wajib sehari semalam kita laksanakan ibadah salat, tapi ada 5 waktu yang haram dilakukan salat di dalamnya. Kapan orang haram melakukan salat? 5 pula. Nah, itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tentang waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Di antaranya waktu terlarang salat itu disebutkan dalam hadis Sahih Muslim juga. Itu ada Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, beritahu kepadaku sesuatu tentang salat." Lalu Nabi menjelaskan waktu salat. Kata Nabi, "Shalli salatas subhi." Salatlah engkau, laksanakanlah salat subuh. "Tsumma aqsir 'anis shalah hatta tatlu'asy syams." Kemudian berhentilah melakukan salat. Setelah subuh berhentilah engkau melakukan salat sampai terbit matahari. Hatta tartafi'a, sampai matahari itu meninggi. Jadi setelah terbit matahari masih belum boleh, tunggu dia meninggi. Meninggi itu maksudnya masuk waktu duha. Jadi sebetulnya satu kalimat ini bisa menjadi 2. Kapan waktu dilarang salat itu? 1, setelah salat subuh, maksudnya setelah melaksanakan salat subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Terbit matahari syuruk itu belum boleh salat. Berarti itu larangan kedua. Sampai kapan? Sejak terbit matahari sampai meninggi matahari. Nah, meninggi di situ kan harus dirincikan kapan persisnya. Maka ulama sekarang menyederhanakan, ulama-ulama Saudi mengatakan lebih kurang 15 menit. Kalau zaman dulu kan enggak ada menit-menit.
memahaminya matahari setinggi tombak, istilahnya seperti itu. Jadi sekarang disederhanakan, dimudahkan, disebut 15 menit minimal. Ada lagi yang menyebut 10 menit paling sedikit, 10, 12, 15. Kalau ulama Mesir mengatakan 20 menit. Nah, jadi ketika syuruk kan ada jadwal syuruk itu 6.13. Nah, berarti tidak boleh sholat jam 6.13 itu. Kapan baru boleh sholat? Tunggu 10 menit paling cepat. Kalau mau hati-hati tambah sedikit lagi 12 atau 15, 20, itu sudah waktunya untuk melaksanakan sholat sunnah isyraq atau sholat duha. Dan sholat sunnah isyraq itu sebetulnya sholat duha juga. Sholat duha yang bersyarat. Syaratnya sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, duduk majelis ilmu, baca Quran sampai terbit matahari dan tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat sampai 15 menit umpamanya, barulah bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq itu. Nah, artinya di masa-masa terbit matahari sampai beberapa saat itu waktu terlarang kedua. Satu, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dua, setelah terbit matahari sampai beberapa saat matahari meninggi, awal duha, masuk waktu duha. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala, istiwa. Nah, waktu matahari tepat di atas kepala, saat itu dilarang untuk melakukan sholat, kecuali sholat di hari Jumat. Jadi kalau kita sholat hari Jumat, jadi matahari pas di atas kepala, kita boleh aja sholat. Bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat, masuk dia ke masjid, mungkin dia sudah selesai sholat tahiyatul masjid, kemudian matahari pas di atas kepala, dia sholat sunnah mutlak umpamanya, maka itu tidak mengapa. Tapi di hari-hari lain itu tidak boleh, kecuali sholat-sholat yang dikecualikan, seperti sholat tahiyatul masjid karena ada sebab bisa. Tapi sholat sunat mutlak di waktu terlarang itu, maka itu dilarang, sehingga perlu kita berhati-hati. Yang keempat, kapan waktu dilarang? Kata Nabi, salatlah engkau salat asar, kemudian setelah salat asar berhentilah salat. Jadi setelah salat asar tidak boleh salat. Sampai kapan? Sampai tenggelam, sampai menjelang detik-detik mau tenggelam matahari. Jadi kalau begitu tidak boleh salat setelah salat asar. Yang kelimanya, detik-detik tenggelamnya itu, proses tenggelam, menuju tenggelam sampai benar-benar tenggelam, baru masuk waktu maghrib. Jadi 5 waktu terlarang sholat ini perlu kita kaji secara mendalam. Yang dilarang itu sholat apa, kemudian apakah dikecualikan di waktu tertentu dan tempat tertentu. Jadi tadi contoh yang kita kaji kecuali hari Jumat. Tapi ada kecuali tempat. Kecuali tempat apa? Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bebas. Mau di waktu terlarang, sholatlah. Enggak ada larangan. Illal Masjidil Haram. Tapi selain Masjidil Haram, waktu-waktu terlarang sholat ini berlaku. Masjid Baitul Ma'mur berlaku enggak? Berlaku. Masjid-masjid lain berlaku. Bahkan Masjid Nabawi berlaku larangan. Yang tidak berlaku larangan waktu salat itu hanya Masjidil Haram. Ada orang masuk dia ke Raudhah setelah asar, salat dia, dia terlarang atau tidak? Itu kalau tidak diingatkan nanti orang masuk dia ke Raudhah itu salat sunnah mutlak, haram. Maksudnya itu waktu terlarang sholat. Tapi kalau dia masuknya jam-jam 9 pagi waktu duha, silahkan dia sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya dia boleh sholat. Tapi kalau dia pas selesai subuh langsung, itu hati-hati, masih berlaku waktu larangan itu.
Tetapi ada solat-solat yang memang bisa dilakukan meskipun di waktu terlarang. Nah, oleh karena itu yang perlu kita rincikan di sini, waktu atau 5 waktu yang dilarang solat itu, solat apa saja yang dilarang? Perlu tidak dibahas itu Bapak Ibu? Solat yang mana yang dilarang itu? Maka kalau kita baca kitab misalnya dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, kitab ini kitab wajib kita di pondok nih, anak-anak ini harus baca kitab ini. Nah, situ dijelaskan bahwa hanya ada 2 jenis solat yang tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. 2 jenis solat yang tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Artinya selain 2 jenis itu boleh. Nah, jadi kalau orang tidak baca kitab ini, tidak baca penjelasan ini, disangkanya semua solat tak boleh. Padahal hanya 2 jenis solat saja yang tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Yang pertama, solat sunnah mutlak. Yang tak boleh itu solat sunnah mutlak. Solat sunnah yang tidak ada sebabnya. Pokoknya dia tak menyebutkan solat apa, dia solat sunat saja. Kan ada masanya orang solat sunat ini dah dibuat, solat sunat ini dah dibuat, solat sunat ini dibuat. Tak ada lagi solat sunat tapi dia masih punya waktu, dia solat sunnah. Maka solat sunnah yang seperti itu, yang tidak ada namanya itu disebut solat sunat mutlak, dan itu tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Kalau salat sunnah qada, bahkan salat sunnah qada yang dilakukan Nabi sesudah salat asar pernah terjadi. Suatu ketika Ummu Salamah meriwayatkan hadis ini. Disaksikannya Nabi salat 2 rakaat selesai salat asar di rumahnya. Maka Ummu Salamah pun selesai Nabi salat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah solat setelah solat asar ini dilarang?" Karena yang mengatakan tidak boleh solat sesudah solat asar itu Nabi juga. Tetapi yang dilihat Ummu Salamah, kok Nabi melaksanakan solat sesudah solat asar? Maka bertanyalah Ummu Salamah, "Mengapa engkau solat padahal engkau mengatakan tidak boleh solat sesudah solat asar ya Rasulullah?" Lalu apa jawab Nabi? "Aku disibukkan, syawalani, aku disibukkan oleh tamu sesudah salat zuhur." Selesai salat zuhur, tamu tadi langsung menjumpai Nabi. Belum sempat Nabi melaksanakan ba'diyah zuhur, lalu Nabi pun bercengkerama melayani tamu, bercerita sampai masuk waktu asar, sehingga Nabi tak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur. Lalu kata Nabi, "Maka sesudah asar ni aku ganti, aku laksanakan solat ba'diyah zuhur, dilaksanakan sesudah asar." Lalu ditanya oleh Ummu Salamah, "Apakah setiap orang yang terlewat dari solat ba'diyah ini harus mengqadanya?" Kata Nabi, "La, tidak mesti. Tapi kalau mau mengqadanya, Nabi mempraktikkannya." Artinya tidak berarti asalkan ada orang solat sesudah solat asar langsung kita salahkan. Ini waktu haram. Kalau orang tak tahu kan, dibacanya satu hadis, "Janganlah engkau solat sesudah solat asar." Ditengoknya orang solat sesudah asar, langsung diharam-haramkannya. Tanya dulu, solat apa? Kalau dijawabnya, "Tadi saya tak sempat solat ba'diyah zuhur, inilah baru sempat saya laksanakan sesudah asar." Maka dia mengamalkan sunnah Nabi. Nabi yang mempraktikkan begitu. Nah, itu contoh. Artinya lihat dulu jenis solatnya. Solat yang tak boleh itu solat apa? Yang pertama, jenis solat sunnah mutlak. Di antara solat-solat mutlak itu apa? Solat sunat tasbih. Solat-solat tasbih itu kategorinya solat sunat mutlak. Mana tahu ibu-ibu majelis taklim ba'da asar banyak kan Pak ya, Bu ya. Itu kan ada misalnya ustadznya tak datang, umpamanya ibu-ibu semua, kata ibu pengurus,
karena ustaz kita tak datang, hari ini kita ganti aja lah dengan solat sunat tasbih. Tidak boleh dilakukan karena sesudah solat asar. Tapi andai kan pengajian ibu-ibu tu habis zuhur, tak datang ustaznya, Pak, udahlah kita ganti solat tasbih. Boleh, karena setelah solat zuhur itu tidak termasuk waktu dilarang solat. Makanya perlu kita tahu waktu terlarang itu. Solat tasbih dia masuk dalam kategori solat sunnah mutlak. Maka perlu berhati-hati jangan sampai itu dilakukan di waktu terlarang. Yang jenis kedua, ini penting. Jenis kedua ini sebabnya mutaakhir, salat yang sebabnya belakangan. Salat sunnah yang sebabnya belakangan itu tak boleh dilakukan di waktu terlarang. Salat yang sebab belakangan ini apa contohnya? Salat istikharah. Salat istikharah itu sebabnya belakangan. Apa yang dimaksud dengan sebab? Sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan salat. Itu sebab. Apa yang menyebabkan kita salat? Karena ingin memilih. Itulah memotivasi kita. Apa yang memotivasi kita salat ini? Karena kita dihadapkan dengan dua pilihan, maka kita salat. Nah, kalau sebabnya itu belakangan nyusul, maka salat itu tak boleh dilakukan di waktu terlarang. Salat istikharah itu sebabnya ingin milih. Milihnya sebelum salat atau sesudah salat? Sesudah salat. Berarti nyusul sebabnya. Karena akan memilih nanti saya salat. Semua jenis salat yang sebabnya belakang itu dilarang dilakukan di waktu terlarang. Contoh lagi, salat hajat. Salat hajat itu hajatnya sudah terpenuhi atau belum? Belum. Berarti hajatnya nanti. Semua jenis salat yang sebabnya belakangan maka tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Tapi kalau dia salat sunat wudu, itu sebabnya belakangan atau duluan? Duluan. Karena wudu maka salat. Wudu duluan atau salat duluan? Wudu duluan. Jadi lihat jenisnya. Kalau sebabnya belakangan tak boleh dilakukan. Kalau sebabnya duluan, wudu dulu atau salat dulu? Iya, namanya salat pasti wudu dulu. Tidak mungkin salat dulu baru wudu, Pak. Nah, kalau salat sunat wudu kategorinya dia masuk kategori yang dibolehkan meskipun di waktu terlarang. Salat tahiyatul masjid sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Apa sebabnya? Sebab masuk masjid. Udah masuk masjid baru salat. Maka itu dibolehkan walaupun di waktu terlarang. Sekarang ini kita sebetulnya waktu terlarang enggak nih salat? Waktu terlarang nih. Nah, habis salat subuh. Tapi kalau ada bapak ibu keluar masjid sekarang nih, wudu, masuk masjid salat tahiyatul masjid, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada sebab di pangkal. Yang tak boleh itu kalau sebabnya belakangan. Salat sunat ihram. Bapak ibu yang melaksanakan haji dan umrah itu kapan dilaksanakan? Setelah ihram atau sebelum ihram? Kita salat sunat ihram itu salat dulu atau ihram dulu? Bapak ibu yang udah haji dan umrah nih kan pernah salat sunat ihram, itu kita ihram dulu atau salat dulu? Ragu dong Pak. Ragu dong Pak. Salat sunat ihram itu kita ihram dulu atau salat sunat dulu? Di Bir Ali itu, yang di Bir Ali kan kita disuruh wudu, mandi wudu itu kan. Nah, setelah itu kan salat di Masjid Bir Ali itu. Nah, kita ihram dulu atau salat dulu? Salat dulu. Ihramnya belakangan. Berarti itu salat sunnah yang sebabnya belakangan. Kenapa salat? Karena akan ihram.
Tapi kami udah ihram Ustaz dari Madinah udah pakai baju ihram. Pakai baju ihram itu belum ihram. Belum sebagai seorang yang muhrim. Muhrim itu artinya orang yang pakai ihram. Orang kita muhrim itu orang yang laki-laki perempuan bukan muhrim. Itu tidak cocok, itu bahasanya salah. Bukan muhrim ya, kita bukan muhrim ya. Muhrim itu artinya orang pakai ihram. Terus gimana? Mahram. Kalau yang laki-laki perempuan tidak boleh bersentuhan itu maksudnya bukan mahram. Jangan disebut muhrim, karena muhrim artinya orang yang pakai ihram, orang yang ihram, orang yang sedang ihram, orang yang telah ihram, muhrim. Nah, kalau kita sudah sampai di Bir Ali, kemudian dianjurkan untuk wudu, masuk ke masjid, maka salat sunnah ihram. Untuk apa salat sunnah ihram? Karena sebentar lagi akan berniat ihram. Orang ihram tuh yang sebenar-benar ihramnya waktu niat itu mulainya. Baru berlaku dia larangan potong kuku, larangan mencabut bulu badan, larangan mencabut pohon tanaman, larangan berburu, membunuh binatang, larangan, kan banyak larangan, pakai parfum, larangan apa lagi itu. Segala macam larangan itu berlakunya sejak kapan? Sejak niat. Berarti kalau salat sunnah ihram itu belum berlaku larangannya, karena belum disebut muhrim, belum disebut orang ihram. Berarti orang yang salat sunnah ihram itu dia belum ihram. Kenapa dia salat sunat? Karena akan ihram. Berarti sebabnya belakangan. Semua jenis salat yang sebabnya belakangan, dia haram melakukan salat itu di waktu terlarang. Nah, sekarang masalahnya banyak jemaah umrah itu selesai sholat asar dia sholat sunat ihramnya. Ya enggak Pak? Kalau kita berangkat dari Masjid Nabawi kan, kalau berangkat tuh jam-jam 2 siang, Bapak Ibu kita nanti setelah ini kita makan siang dulu, habis itu berangkat sampai di sana sudah selesai, bahkan ada yang sudah jamak kan, jamaknya ke zuhur dengan asar. Sampai sana orang udah waktu sudah selesai salat asar umpamanya, kemudian dia sholat sunnah ihram. Berarti dia melakukan sholat sunnah di waktu terlarang. Masalahnya kita disuruh kan, jangan lupa sholat sunnah ihram, malah disuruh. Padahal itu sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Kecuali sampainya di sana, umpamanya tidak jamak, berangkat sampai di sana jam 2.30 umpamanya, artinya belum masuk waktu asar, sholat sunnah ihram bisa. Tapi kalau sudah sholat asar, maka itu waktu terlarang untuk sholat. Karena jenis sholatnya sholat yang sebabnya belakangan. Terus kalau kita tahu itu tidak boleh, apakah kita bisa sholat? Ya, sholat tahiyatul masjid. Selesai wudu, masuk ke Masjid Bir Ali, lalu kita pun sholat tahiyatul masjid. Terus nanti keluar, ngumpul, baru pasang niat di bis. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Karena diriwayatkan Nabi dulu masang niat ihramnya itu, niat umrohnya itu masangnya di mana? Ketika di atas unta. Di situ pasangkan. Makanya dicek oleh pembimbing, Bapak Ibu udah niat tadi, karena kan setelah sholat itu boleh berniat. Udah niat tadi. Kalau belum, ayo kita niat pasang sungguh-sungguh. Itu dibimbing. Labbaik Allahumma umrah. Itu pasang niat. Atau nawaitul umrata itu. Nah, ini perlu berhati-hati. Jadi kita ngaji ini kan untuk mengingatkan. Mana tahu ada yang mau umroh, seharusnya itu ditanyakan waktu manasik. Tanya. Tak dibahas ini waktu manasik. Tidak ada Pak Ustaz. Kenapa? Karena kata pembimbing, ibu ini membayar umroh ini untuk umroh, bukan untuk sholat katanya. Salah paham nih. Jadi sekalian bahagian dari rangkaian ibadah itu mestinya disampaikan, termasuk manasik haji, manasik umroh, KBIHU harus menyampaikan itu supaya tidak terjadi kekeliruan dalam ibadah.
Nah, itu diantaranya. Ada sholat yang sebabnya bersamaan. Jadi sholat itu ada 3 jenis sebab. Maksudnya yang berhubungan dengan sebab. Sebabnya duluan, ada sebab belakangan, ada sebabnya bersamaan. Sholat apa yang sebabnya bersamaan? Sholat gerhana. Sholat gerhana itu sebabnya bersamaan. Bersamaan dengan gerhana kita sholat. Tidak setelah gerhana selesai baru kita sholat. Atau sebelum gerhana kita sholat karena waktu kita sempit, gerhananya nanti jam sekian, kita sholat duluan. Tak bisa. Sholat gerhana itu mesti saat gerhana. Itu namanya sebabnya bersamaan. Tapi kalau sholat-sholat tertentu yang lainnya ada sebabnya duluan, ada sebabnya belakangan. Nah, sholat yang dilarang itu adalah sholat yang sebabnya belakangan. Nah, itulah inti kajian kita subuh ini. Waktu-waktu terlarang sholat itu ada 5. Jenis sholat apa yang dilarang di waktu 5 itu? 2 saja. 1 sholat sunnah mutlak, 2 sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Itulah inti kajian kita ini. Untuk kita perdalam, kita diskusikan, barangkali ada yang mau kita kaji atau kita analisa, kita diskusikan dalam waktu beberapa menit ke depan sebelum masuknya waktu isyraq atau sebelum kita bisa melaksanakannya nanti insyaallah. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ya, Pak. Nah, sholat safar itu sebabnya belakangan atau duluan? Safarnya belum kan? Nah, berarti kategorinya itu. Tapi kalau dia sholat sunnah wudhu aja, ya wudhu dia dulu kan? Sholat sunnah mutlak di waktu terlarang tak boleh. Nah, mestinya begitu. Dilihat dulu waktunya. Kalau sebabnya belakangan, maka dia tidak bisa dilakukan. Maka berangkatlah di waktu-waktu yang tidak terlarang. Karena kita tak tahu juga ini kan kondisi. Ya udah, sholat sunnah yang boleh aja. Sholat sunnah yang boleh gimana? Keluar masjid dulu sebentar kan? Masuk ke masjid. Nah, kalau mau juga. Atau kalau dia pemain sholat sunnah wudhu paling tidak. Nah, itu Pak perlu diingat itu kan? Dikasih tahu tuh. Tahu. Nah, gitu Pak. Coba. Man sami'an nida, siapa yang mendengar azan, wa yaqulu kama qala al muazzin, dan dia mengucapkan kalimat yang diucapkan sebagaimana muazzin, illa hayya 'ala, kecuali pada kalimat hayya 'ala shalah dia membacanya la haula wala quwwata illa billah. Selesai itu dia baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati dan seterusnya. Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Atau dalam riwayat wajabat lahu syafaati, aku wajibkan dia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, kata Nabi. Jadi orang yang mendengar azan lalu dia menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang dilafazkan muazzin kecuali pada hayya 'alas shalah dengan lafaz lain la haula wala quwwata illa billah, dan dia baca doa itu, Nabi mengatakan aku wajibkan dia mendapatkan syafaatku. Tiba-tiba ada orang hari Jumat masuk dia ke masjid, muazzin mengundang azan, salat dia. Macam tak perlulah dia syafaat itu kan. Ya, macam tak perlu syafaat itu. Maka orang tua-tua kita dulu mengajarkan kalau sedang azan kita masuk, berdiri aja. Jawab azan tuh. Tunggu selesai baru kita bisa salat. Kenapa ada orang langsung salat? Karena dia nggak memahami hadis.
Kalau masuk masjid janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Janganlah duduk ya berarti berdiri, tunggu selesai azan dulu. Mestinya gitu. Tapi karena memahami tekstual, pokoknya masuk masjid langsung sholat. Ya enggak begitu. Kalau sedang azan diupayakan kita menyimak azan itu, menjawab, karena ada yang besar yang mau kita raih, meraih syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mestinya begitu. Tapi kalau sedang khutbah, khatib sedang khutbah, masuk ke masjid langsung sholat. Jangan nunggu khutbah selesai pula baru sholat. Nunggu khutbah sholat tahiyatul masjid, enggak, langsung sholat. Kenapa? Karena dulu ada sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani ini ketika dia masuk masjid, Nabi sedang khutbah Jumat, langsung dia duduk. Kata Nabi, udah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Irka, sholatlah 2 rakaat. Wal yatajawwaz fihima, wa tajawwaz fihima, tetapi laksanakan dengan ringan, jangan lama-lama. Buat 2 rakaat. Nabi menyuruh sahabat ini untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi kalau itu memang Nabi yang nyuruh. Tapi kalau masalah azan ini, Nabi juga yang menyuruh kita menjawab azan. Nabi juga yang menyuruh kita membaca doa sesudah azan untuk meraih syafaat uzma itu. Nah, jadi memang begitu seyogianya. Gitu Pak. Iya. Iya. Ya. Nah, sebelum ke sana, boleh enggak mengqadha salat-salat itu di waktu terlarang? Karena kaitannya dengan terlarang nih kan. Kalau yang tadi itu aman tuh, setelah salat kan, setelah salat zuhur main salat qadha, waktunya enggak terlarang. Nah, sekarang mengqadha salat di waktu terlarang boleh enggak? Sudah salat asar. Cerita boleh atau tidak, tengok sebabnya. Orang mengqadha itu sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Apa? Yang duluan apa? Mengapa kita, kan sebab itu sesuatu yang memotivasi kita untuk sholat. Nah, mengapa kita sholat qadha? Meninggalnya duluan atau besok? Duluan, berarti sebabnya duluan. Kalau sebabnya duluan, boleh dilakukan di waktu terlarang. Jadi kalau umpamanya orang mengqadha sesudah sholat asar, boleh. Kenapa? Karena waktunya duluan. Jadi begitu aja menguji sholat boleh atau tidak di waktu terlarang itu, kapan? Kalau dia sebabnya duluan, bisa dilakukan. Nah, ada orang habis sholat asar itu dia sholat asar lagi. Atau bahkan bukan hanya sholat asar, sholat zuhur juga, sholat isya juga. Boleh seperti itu, boleh. Kenapa? Karena waktu mengqadha itu tidak dibatasi, tidak di kapan saja ada kesempatan bisa untuk dilakukan qadha itu. Nabi mengqadha salat 4 salat sekaligus, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kapan itu? Ketika perang Khandaq, perang Parit, yang Salman Al-Farisi mengatakan, dulu kami ya Rasulullah kalau musuh mau masuk supaya tak bisa masuk dia ke jantung pertahanan kita, maka dibuatkan parit di sekeliling itu supaya mereka tak bisa melompat. Kudanya tak bisa melompat karena saking lebarnya parit itu. Andai dia melompat juga, dia akan jatuh ke dalam, dan dalamnya tak bisa dia naik ke atas saking dalamnya parit itu. Dan itu butuh perjuangan yang luar biasa untuk menggali parit seperti itu. Maka Nabi ketika bertanya itu, ada yang mengusulkan Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, dulu kami di Persia untuk menahan masuknya musuh, kami buat parit. Lalu kata Nabi, kalau begitu kita buat parit di sekeliling kota Madinah ini. Maka sahabat pun buat parit. Sampai
tidak bisa melaksanakan sholat. Karena ini detik-detik yang genting. Zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, sampai isya pun tak sempat dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan Nabi di keheningan malam? Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Sesudah azan Nabi perintahkan untuk iqamah. Nabi dan bersama sahabat melaksanakan sholat zuhur malam hari. Jadi mengqadha itu enggak mesti di sholat bersangkutan. Tapi kalau ada yang bersangkutan ya tak apa-apa. Tapi tidak wajib begitu. Di lain waktu, di waktunya yang tidak bersamaan tak apa-apa. Mengqadha sholat subuh di waktu ba'da zuhur ya bisa. Karena kan qadha itu kan mengganti yang sudah ada tinggal kapan saja saatnya. Nah, setelah sholat zuhur Nabi perintahkan lagi iqamah. Lalu iqamah, setelah itu sholat asar. Kemudian iqamah lagi, Nabi sholat maghrib. Itu sholat jamak. Mana ada sholat jamak 4 waktu sekaligus? Sholat jamak itu dua-dua. Zuhur asar di waktu zuhur bisa, di waktu asar bisa. Maghrib isya di waktu maghrib bisa, di waktu isya bisa. Tidak bisa dilakukan zuhur asar maghrib sekaligus di waktu isya. Itu bukan jamak namanya. Lalu apa namanya jenis sholat seperti itu? Itulah yang disebut sholat qadha. Nabi mengqadha sholat zuhur, Nabi mengqadha sholat asar, Nabi mengqadha maghrib sampai di waktu isya. Maksudnya di waktu malam hari. Itu artinya sholat yang kita qadha itu tidak mesti di waktu yang bersangkutan. Mengapa ada orang atau penjelasan bahwa setiap selesai sholat zuhur sekali lagi? Itu untuk memudahkan aja. Karena kita dah tak tahu lagi berapa banyak sholat yang tinggal. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan, habis sholat satu, sholat sekali lagi. Habis sholat satu sampai akhir hayatnya. Karena dia tak tahu, mudah-mudahan dengan begini lunas hutang-hutang saya kepada Allah. Itu caranya. Sebahagian ulama-ulama dulu mempraktikkannya begitu. Tapi kalau kita jelas 1 tahun tak sholat sama sekali, bisa itu selesai juga tuh. Mulai dari tahun 2024 nih sampai 2025. 1 tahun pula dia menggantinya setiap satu sholat setiap sekali lagi. 2025 Januari lunas hutang saya kepada Allah. Tapi kan orang meninggalkan sholat itu kan tidak begitu. Andailah ada orang sholat, saya setahun selalu memang saya tak sholat sama sekali. Sekarang taubat dia. Dia bisa selesaikan setahun dengan cara begitu. Tapi karena kita ini waktu muda-muda dulu, waktu sejak akil balik itu kan kita sudah wajib sholat. Tapi karena ada segala sesuatu sebab mungkin kurang peduli dengan agama, banyaklah alasannya. Mungkin lalai, mungkin sengaja, termasuk tak sengaja sekaligus, tertidur, habis itu terlupa, macam-macam lah sebabnya. Nah, itu gimana cara menggantinya? Maka sederhananya adalah buat aja lah semampu seingat kita, yang penting dibuat. Kalau tidak dibuat sama sekali, nanti di akhir ditanya, sholat itu yang pertama kali ditanya. Pas dicek catatan, banyak tak sholat nih. Ini merah semua nih kartu catatannya nih. Kenapa tak sholat? Dulu aku kalau gitu interogasi saya. Tunggu sana dulu katanya. Itulah yang sebabnya orang itu menyesal dan ditanya di neraka itu, masalakakum fi saqar, mengapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawabnya? Lam naku minal musallin, dulu kami tak sholat, dulu kami meninggalkan sholat. Jangan sampai gara-gara itu singgah kita dulu di situ. Maka gimana supaya tak singgah? Qadha cepat. Jangan sampai catatan merah itu tidak ada perbaikan. Memang masih ada catatan merah, tapi sudah diqadha, checklist sudah diqadha. Tetap dia dapat dosa, dia meninggalkan sholat dengan sengaja itu. Tetapi sudah ada qadhanya. Itulah yang bisa menyelamatkan kita, karena dia hutang kepada. Selagi dia hutang belum dilunasi, maka dia tetap disebut berhutang. Salat itu hutang, selama belum dilaksanakan dia masih berhutang kepada Allah. Kapan dia disebut tak lagi berhutang? Setelah dilunasinya, dari bayarnya. Itu berarti dia
Qadanya, dibayarnya hutangnya kepada Allah, dia disebut sudah membayar hutang dan tidak lagi disebut berhutang kepada Allah. Agama itu bahasa Arabnya dinun. Hutang itu bahasa Arabnya dainun. Sama hurufnya, dal, ya, nun. Dinun, dainun, akar kata yang sama. Kenapa? Karena orang beragama itu hakikatnya dia berhutang. Dan pondasi tiang agama itu adalah sholat. Tiang itu kalau tak ada tiang tak terbangun. Nah, tiangnya sholat. Selagi belum tertunaikan sholat, maka kita masih tetap dinilai berhutang. Nah, gitu Pak ya. Nah, itu tentang masalah mengqadha sholat di waktu-waktu sesudah asar. Mungkin ada orang akan mengatakan haram itu. Bapak sholat abis asar haram. Mungkin kan? Kita dah berikan jawaban, kita kasih tahu jawaban. Ini jenis sholat yang boleh. Memang tak boleh sholat di waktu selesai sholat asar. Tapi sholat yang saya buat ini jenis sholat yang dibolehkan. Memangnya Bapak melarang-larang, tahu Bapak jenis sholat apa yang tak boleh dilakukan di waktu selesai asar nih? Pokoknya tak boleh. Nah, itu masalah dia. Berarti belum ngaji itu. Dia ada, memang secara umum kan hadisnya gitu. Tidak boleh sholat sesudah sholat asar karena waktu terlarang. Iya, tapi yang namanya penjelasan itu mesti ada pengecualian. Sama dengan diharamkan makan babi, itu jelas. Tapi ada enggak pengecualiannya? Kecuali bagi orang yang terpaksa dalam keadaan tak ada makanan lain, kalau tidak dia mati gitu. Begitulah tidak boleh memilih mati. Gitu kan apanya dalil-dalil dasar-dasar tentang ini. Itu Pak. Iya. Itu karena ada hadisnya. Katanya jangan menyelenggarakan jenazah sesudah sholat asar. Yang disengaja, maksudnya yang disengaja itu dilalai-lalaikan waktu itu. Kita khususkan nanti sholat jenazah ini sesudah sholat asar. Ya kalau memang waktunya memang udah sampai asar sholat ya sholat. Tapi kalau disengaja, dia bisa menyelenggarakannya umpamanya di waktu ba'da zuhur. Tapi dia khususkan, biar kita khususkan di waktu terlarang. Nah, itu yang disebut makruh kan, dikhususkan waktu terlarang. Nah, ada hadisnya seperti itu makanya ada yang menghindarkan supaya tidak. Tapi kalau memang udah waktunya memang pasnya setelah asar, ya tidak apa-apa. Orang tengoklah di Makkah tuh, as-salatu 'alal amwat rahimakumullah, habis salat jenazah. Setiap selesai salat wajib ada aja yang meninggal kan, itu kan. Itu emang tak boleh salat? Boleh. Cuma karena ada hadis secara khusus melarang, mengkhususkan. Dia meninggalnya dah dari kemarin, malam meninggalnya. Itu seharusnya pagi penyelenggaraan jam-jam 10 pagi 10 bisa diselenggarakan. Tapi khusus sudah kita khususkan nanti sholat jenazah ini pada asar itu tak boleh. Tapi kalau memang rangkaian kegiatannya itu banyak memandikan, karena kesibukan itu setelah memandikan mengafankan, kemudian sampai waktunya setelah asar, baru kita memang waktunya udah pas begitu, kenapa pula dilarang? Gitu Pak ya, terkait itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Insyaallah kita akan jumpa di lain kesempatan. Intinya sebetulnya sederhananya, waktu-waktu terlarang sholat ini dirincikan dulu kan, supaya tidak disalahpahami orang. Karena banyak orang termasuk di Masjidil Haram, asal nampak orang sholat dilarangnya habis sholat subuh kan, padahal di Masjidil Haram tak berlaku kan. Jadi tak tahu dia waktu dan tempat. Ada waktu dilarang sholat dan ada tempatnya juga dilarang. Atau ada orang melarang orang sholat
pas matahari di atas kepala hari Jumat, dia salah juga, karena itu tidak berlaku. Jadi kita ngaji ini kita menempatkan di mana sebetulnya waktu terlarang itu dan tempat bagaimana yang dilarang itu. Maka kuncinya tadi sudah kita rincikan, jenis salatnya 2, salat sunnah mutlak, dan satu lagi salat sunnah yang sebabnya belakangan. Tapi kalau salat sunnah yang sebabnya duluan, salat sunat tawaf, itu sebabnya belakangan atau duluan? Salat sunat tawaf, tawaf dulu atau salat dulu? Oh, tawaf dulu, berarti sebabnya selesai salat subuh tawaf. Waktunya mungkin masih waktu terlarang. Orang nggak ada larangan di sana. Walaupun waktu terlarang, salat sunatnya tak ada masalah. Lagi pula sebabnya memang sebab di awal. Sebab di awal tidak masalah dilakukan waktu larang. Dan karena itu memang di Masjidil Haram memang tak berlaku waktu-waktu itu. Atau umpamanya salat lain yang sebabnya duluan itu dilakukan di waktu terlarang pun tidak mencegah kita untuk melakukan, tidak masalah. Jadi kunci-kunci itu yang harus kita ketahui. Dan kalau ada orang mempertanyakan dari mana sumbernya, Bapak Ibu jawab aja, ada dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu referensinya. Mana tahu nanti ada orang mempersoalkan, manalah kitab sumbernya tuh. Kita sampaikan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.